Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, bersama saya Mariana Safitri. Kali ini kita masuk pertemuan pertama dalam mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning. Untuk pertemuan pertama ini, kita bahas yang pertama adalah pengantar bisnis proses model dan sistem ERP. Kita bahas dulu mengenai apa itu analisa proses bisnis, yaitu kajian ya ataupun evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan proses bisnis sebuah perusahaan, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan nilai ataupun menambah nilai terhadap bisnis sebuah perusahaan. Ya. Atau juga bisa dikatakan bahwa analisa proses bisnis merupakan salah satu kegiatan yang tentunya harus dilakukan perusahaan, di mana saat perusahaan akan melakukan rekayasa proses bisnis. Berikut adalah tahapan dalam proses bisnis. Ya. Menurut Whitten, dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, ada 3 tahap besar. Dimulai dari identifikasi value chain, ya, di mana dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan ya, pada saat setiap fungsi perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Di mana kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama akan membentuk suatu kombinasi proses yang dapat memberikan nilai tambah bagi proses bisnis perusahaan. Tahap yang kedua dalam proses bisnis adalah tahap analisa. Setiap kegiatan dalam proses bisnis analisa terhadap setiap kegiatan dalam proses bisnis perusahaan dari segi waktu, kemudian juga bottleneck, ya. Kondisi bottleneck atau leher botol diilustrasikan sebagai ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Ya. Kemudian juga biaya untuk mengidentifikasikan dampak setiap kegiatan dalam menciptakan ataupun menambah nilai bisnis perusahaan. Dalam tahap analisa proses bisnis ini juga dilakukan identifikasi terhadap peluang-peluang untuk melakukan perbaikan serta perancangan ulang proses bisnis agar proses bisnis lebih efisien. Di tahap ketiga, yaitu perancangan proses bisnis yang baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menambah nilai dari proses bisnis perusahaan, di mana hasil rancangan baru proses bisnis kemudian diimplementasikan dan dilakukan review. Ya. Jadi sebelum dilihat, diimplementasikan, dilakukan juga review. Ya. Selanjutnya, strategi analisa proses bisnis ya pada umumnya dibagi dalam 3 aktivitas utama. Yang pertama ada business process automation, ada business process reengineering, dan ada business process improvement. Ya. Untuk yang pertama, ciri-cirinya dari business process automation tidak merubah proses bisnis, ya, namun menggunakan tools untuk membuat proses bisnis lebih efisien. Kemudian, tingkatkan efisiensi dengan cara mengotomatisasikan proses bisnis ya, yang sebelumnya manual. Sebagai contoh dengan membuat aplikasi untuk aktivitas tertentu. Ciri yang ketiga, hasilnya pengguna tetap melakukan hal-hal yang sama namun lebih efisien. Untuk ciri utama dari business process improvement, yang pertama, perbaiki atau mengubah apa yang harus dilakukan oleh user. Kemudian juga pihak pimpinan organisasi harus yakin memutuskan agar proses bisnis diganti dengan yang lebih baik. Ya. Tentu dengan penuh keyakinan, tidak ragu-ragu. Ya. Sedangkan untuk business process reengineering, ini menyingkirkan seluruh proses bisnis yang lama, ya.
kemudian diganti ya dengan yang benar-benar baru, di mana tentunya harus berani menerima resiko dengan biaya lebih tinggi ya. Dengan mereplace bisnis yang lama dengan yang baru, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis. Model dari satu atau lebih proses bisnis yang menjelaskan bagaimana tiap kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Berikut adalah tabel diagram pemodelan proses bisnis. Ada flowchart, ada diagram UML, ada activity diagram UML, kemudian ada business process model and notation ya. Ini merupakan diagram pemodelan proses bisnis. Selanjutnya kita bahas tentang sistem ERP ya. Apa sih ERP itu? Selain singkatan dari Enterprise Resource Planning, ERP merupakan salah satu cara dalam melakukan perencanaan, kemudian juga pengelolaan semua hal yang berkaitan di dalam sebuah perusahaan. Ya. ERP memiliki kemampuan dalam meningkatkan efisiensi serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu juga, ERP tentu dapat mengintegrasikan dari komponen-komponen bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Selain itu fleksibel dan kemampuan menghasilkan data untuk analisis perencanaan. ERP juga merupakan sebuah sistem yang pada dasarnya ya seperangkat aplikasi bisnis yang terintegrasi bersama untuk membantu perusahaan. Membantu dalam hal apa? Yaitu mengumpulkan, kemudian manajemen, serta melaporkan informasi dalam keseharian bisnis proses. Aplikasi bisnis ini biasa disebut dengan modules dan bisa dipasang, dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan proses bisnis. Dikarenakan kebutuhan dalam bisnis yang terus berubah serta meningkat, modules baru dapat ditambah ke dalam sistem ERP yang ada agar dapat menjawab kebutuhan bisnis baru. Jadi modulnya tidak hanya satu ya, maka dibilang modules. Selanjutnya adalah sejarah sistem ERP, dimulai dari tahun 60-an, yaitu dengan adanya inventory control, ya, sistem pabrikan fokus kepada pengendalian inventory. Kemudian di tahun 70-an ini fokusnya bergeser pada MRP, yaitu Material Requirement Planning, di mana menerjemahkan jadwal utama suatu produk menjadi kebutuhan berbasis time-based-net. Ya. Untuk time-based-net ini merupakan penjadwalan pengadaan ya dan penggunaan material secara lebih efektif ya berdasarkan waktu, di mana untuk time-based-net ini merujuk pada perhitungan net requirement ataupun kebutuhan bersih dari material ataupun komponen yang diproyeksi pada berbagai titik waktu tertentu seperti mingguan ataupun bulanan ya. Kemudian di tahun 80-an ya, ini ada MRP2 ya, Manufacturing Resource Planning, berkembang mencakup pengelolaan operasi ya, subfloor dan aktivitas pengelolaan distribusi ya. Untuk subfloor ini merujuk pada area fisik di mana proses produksi berlangsung, yaitu mulai dari tempat mesin, kemudian alatnya, kemudian juga pekerja manufaktur beroperasi untuk menghasilkan produk. Ya. Selanjutnya, di tahun 90-an, ya, MRP2 ini dikembangkan lagi, mencakup aktivitas rekayasa, keuangan, SDM, kemudian juga pengelolaan proyek yang melingkupi hampir dari semua aktivitas dalam sistem organisasi usaha, ya, atau business enterprise, yang kemudian dikenal dengan istilah ERP. Ya. Dan sejarah sistem ERP yang terakhir di mulai tahun 2000-an sampai dengan sekarang, yaitu dengan pengembangan dari ERP menjadi ERP2. Ya.
Selanjutnya, tahapan dari evolusi sistem ERP. Di sini ada area fungsional. Untuk di tahun 60-an, area fungsionalnya mencakup inventory, manufacturing, dan production. Sedangkan di tahun 70-an, ini area fungsionalnya meluas, ya, mulai dari inventory, manufacturing, production, dan juga engineering. Di tahun 80-an lebih luas lagi, yaitu bertambah area fungsionalnya menjadi finance, kemudian juga human resource management. Di tahun 90-an bertambah, ya, area fungsionalnya, yaitu masuk delivery. Kemudian di tahun 2000-an, ya, ini area fungsionalnya bertambah menjadi termasuk dalam supplier management dan juga customer sales, marketing, dan juga customer support. Ya, ini tahapan dari evolusi sistem ERP. Selanjutnya, perbandingan antara ERP dengan ERP 2, ya, ada apa saja kalau dilihat dari aspeknya. Aspek yang pertama yaitu aspek peranan di ERP optimasi enterprise, sedangkan ERP 2 partisipasi elemen pada rantai bisnis proses perusahaan. Kemudian juga adanya dukungan penuh dari e-commerce. Ya. Kemudian dari aspek domain, untuk ERP ini lingkupnya manufaktur dan distribusi, sedangkan ERP 2 semua segmen dan sektor pada perusahaan. Dari segi aspek fungsi, di ERP ini meliputi produksi, penjualan, distribusi, dan proses keuangan. Sedangkan di ERP 2, lintas industri, kemudian sektor tertentu, serta proses industri spesifik. Dari segi aspek proses, untuk ERP menangani proses internal, kemudian sifatnya tertutup, ya, terhadap proses eksternal. Sedangkan di ERP 2 terhubung dengan mitra bisnis. Jadi sudah ada faktor eksternalnya, yaitu mitra bisnis. Dari aspek arsitektur, untuk ERP adanya dukungan pada web, kemudian masih tertutup, kemudian juga arsitektur bersifat monopolitik. Sedangkan ERP 2 berbasis web, sifatnya sudah terbuka, lebih fleksibel terhadap integrasi dengan sistem lain dengan berbasis komponen. Itu merupakan perbandingan antara ERP dengan ERP 2. Selanjutnya ada satu lagi aspek data, yaitu untuk ERP dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan, sedangkan ERP 2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, dan hasilnya dipublikasikan ke semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah infrastruktur dari sistem ERP. Ya, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, operation, ya, di mana operation ini merupakan fondasi bagaimana sebuah sistem ERP berfungsi dan diterapkan di seluruh organisasi, ya, yang mencakup tata kelola, kemudian pemeliharaan, serta manajemen dari aplikasi ERP secara keseluruhan. Dan juga cara ERP mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Kemudian ada teknologi, yaitu elemen kunci yang mendasari seluruh infrastruktur dari ERP, ya, di mana teknologi ini mendukung implementasi, kemudian juga kinerja, serta skalabilitas dari sistem ERP di seluruh perusahaan. Meliputi hardware, kemudian software, database, cloud computing, dan security. Ya. Selanjutnya ada proses. Proses dalam infrastruktur ERP meliputi semua langkah serta alur kerja yang dikelola dan diotomatisasi oleh sistem ERP. Proses-proses ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas serta koordinasi antar departemen. Yang terakhir ada people, ya, manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam ERP mencakup berbagai kelompok pengguna
yang mengoperasikan serta menggunakan sistem ini untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Ada manajemen, ada karyawan, serta tim teknis yang mendukung operasional dari ERP. Itu adalah infrastruktur sistem ERP. Selanjutnya, karakteristik dari sistem ERP. Ini ada beberapa poin menurut Daniel Ory. Yang pertama, paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, ya, apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Berikutnya, memadukan sebagian besar dari proses bisnis, kemudian memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan, menggunakan database perusahaan secara tipikal, menyimpan setiap data sekali saja, memungkinkan akses data secara real time, ya. Kemudian juga memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan, menunjang sistem multi mata uang, ya, multi currency, serta multi bahasa yang sangat diperlukan perusahaan multinasional. Kemudian juga memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman berkali. Ya. Sedangkan manfaat sistem ERP menurut James A. Burin ada beberapa. Yang pertama, kualitas dan efisiensi, penurunan biaya, pendukung keputusan, kelincahan perusahaan, ya, kemudian sistemnya terintegrasi. Sistem ERP tidak hanya memadukan data dan orang, ya. Sistem ERP juga dapat memungkinkan manajemen mengelola operasi serta dapat memudahkan ekstraksi informasi. Sistem ERP juga menghasilkan informasi, menciptakan struktur organisasi, menjamin seluruh aktivitas, serta mengendalikan seluruh proses bisnis. Selanjutnya, konsep ERP. ERP ini terdiri dari enterprise, resource, dan planning. Ya. Enterprise sendiri adalah perusahaan ataupun organisasi, resource adalah sumber daya, planning adalah perencanaan. Artinya, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, dapat berupa paket aplikasi program yang terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen. Yang pada akhirnya nanti tentunya akan menghasilkan nilai tambah, ya, dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Konsep ERP terdiri dari pertama paket software yang komersial, ya, yang menjamin integrasi yang mulus, ya, atas semua aliran informasi perusahaan, yang terdiri dari keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Yang kedua, sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. Jadi tidak hanya dalam sebuah sektor aja, ya, jadi dari beberapa sektor ataupun beberapa area yang terintegrasi dalam sebuah organisasi. ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Berikut adalah konsep ERP, ya. Ada beberapa modul, ya. Ada financial and accounting, kemudian plan maintenance, procurement, manufacturing, business intelligence, sales and distributor, inventory, human resource, dan CRM, ya, customer relationship management. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Kemudian untuk jenis aplikasi program ERP ada beberapa saat ini yang berkembang, ya, yang beredar dengan berbagai fitur, versi, skala, dan kemampuan, ya, dengan menyediakan sistem ERP untuk berbagai jenis industri. Ya, ada yang free, ada juga yang berbayar. Ya. Berikut adalah beberapa software dari sistem ERP. Yang pertama ada SAP, yang merupakan sistem ERP yang berbayar,
ya, yang populer di Indonesia, yang didirikan sekitar tahun 75 di Jerman, terdiri dari modul-modul yang terintegrasi, ya. Ada SAP ERP Enterprise Core, ya, yang merupakan solusi aplikasi ERP, ada SAP Business Suite yang merupakan paket aplikasi bisnis. Sebagai contoh, SAP Customer Relationship Management, SAP Supply Chain Management, kemudian SAP Supply Relationship Management, dan SAP Product Lifecycle Management. Pengguna aplikasi sistem ERP pada umumnya adalah perusahaan menengah besar, ya. SAP merupakan pimpinan pasar di seluruh dunia dengan penguasaan pasar mencapai 65%. SAP saat ini menyediakan paket solusi ERP untuk perusahaan menengah kecil seperti SAP Business One dan SAP All-in-One. Di Indonesia saat ini sistem SAP banyak digunakan dalam berbagai kombinasi modul, fitur, dan fasilitas oleh perusahaan besar. Di sini sebagai contoh ada Garuda Indonesia, Telkom, PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Yang kedua, software dari sistem ERP ada Oracle, ya, yang didirikan tahun 1977, yang merupakan perusahaan software yang mengembangkan, membuat, memasarkan, mendistribusikan, serta melayani software database dan infrastruktur software. Software yang dipasarkan meliputi application server, software kolaborasi, dan pengembangan. Di tahun 2004, perusahaan Oracle mengakuisisi salah satu perusahaan pengembangan sistem ERP terkemuka, yaitu PeopleSoft, sehingga perusahaan Oracle harus mampu mendukung berbagai jenis produk dan terus mengembangkan produk dan layanannya. Berikutnya ada PeopleSoft, perusahaan salah satu produk dari Oracle yang berbayar digunakan oleh berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Akuisisi PeopleSoft oleh Oracle makin menambah keberagaman produk Oracle dan memperluas dukungan Oracle terhadap semua pengguna produknya, baik produk database maupun aplikasi program. Berikut adalah contoh aplikasi ERP yang open source atau yang free, yang gratis, ya. Di antaranya ada ERP Next, Odoo, Dolibar, dan lain sebagainya, ya. Kebetulan nanti yang akan kita gunakan adalah Odoo. Odoo merupakan salah satu penyedia jasa software ERP. Odoo mempunyai dua macam versi. Yang pertama adalah versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise. Untuk versi komunitas atau versi pertama, ini sifatnya open source, gratis. Dapat dilihat pada situs odoo.com, ya, secara langsung pada bagian community. Sedangkan yang versi enterprise, yaitu versi eksklusif, dapat dilihat pada situs Odoo tersebut, ya. Software ini menyediakan software yang inovatif, komplit, terintegrasi, dan pastinya open source bagi para penggunanya dalam kegiatan bisnis. Nah, ini ada beberapa latihan dalam penggunaan Odoo. Nanti teman-teman silakan mencoba, ya. Mulai dari pembuatan akun, kemudian setting pajak dan mata uang, serta sebagainya. Demikian untuk materi di pertemuan 1 mata kuliah ERP. Mudah-mudahan sedikit membantu teman-teman dalam memahami apa itu ERP. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.